Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan tahsin spesial Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah menambah nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai tahsin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kemarin sudah sampai di ayat berapa? 37 ya tadi sebenarnya. 37. Iya, 37 ya. Iya. Sudah sampai ayat 37, innahu huwat tawwabur rahim ini ya. Ya, baik. Kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 38. Sudah bisa terlihat ya? Baik. Yang masih ngaji yang diajak omong. Ya, baik. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum ni hudang faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mari. Kulna itu wa
Baik. Baik. Ini kulnah bitu. Ini nun fathah alif. Harusnya mat tobi'i, tapi karena bertemu dengan huruf selanjutnya yang berharokat sukun, maka langsung masuk ke huruf berikutnya sehingga nanya tidak dibaca panjang, ya. Kulnah itu tok domah wawu sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Minha nun sukun bertemu dengan huruf ha. Bacaan izhar dibaca jelas. Min ha fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Mim kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Ain fathah tanwin karena bertemu dengan huruf alif karena waqaf, ya. Fathah tanwin alif karena waqaf maka dibaca fathah dan panjang 2 harokat, ya. Panjang 2 harokat menjadi jami'a. Nah, ini adalah disebut dengan istilah mat iwad, ya. Mat iwad fathah tanwin alif itu kalau waqaf dibaca fathah panjang 2 harokat, namanya mat iwad jami'a. Kemudian ini ada mim tasdid, ya, dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Mim fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Nun tasdid ini dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf mim, ini disebut idgham mimi. Idgham mimi. Kemudian ada mim tasdid dan nun tasdid, ini dibaca gunnah, ya. Jadi perlu diingat dan diperhatikan, mim tasdid dan nun tasdid itu dibaca mendengung atau gunnah ditahan antara 2 harokat. Dan gunnah jejer. Ini nun kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Dal fathah tanwin bertemu dengan huruf fa, ini bacaan ikhfa, ya. Baca samar-samar. Hudang faman nun sukun bertemu dengan ta juga ikhfa samar-samar. Dal fathah alif mat tobi'i, lam fathah alif mat tobi'i. Kemudian fa dhammah tanwin, ini fa dhammah tanwin bertemu dengan huruf ain, ini bacaan izhar, dibaca jelas. Fala khaufun alaihim, mim sukun bertemu dengan huruf wawu, ini izhar safawi, dibaca jelas juga. Lam fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf ya mat izhar safawi, dibaca jelas. Walahum yahzanun, nun dhammah wawu sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arif liskun. Baik, kita artikan perkata. Qul berkata, tetapi karena di sini yang berkata ini Allah, maka berfirman. Nah, kami ihbitu, turunlah, ihbitu, turunlah, min dari ha-nya
yaitu kembalinya kemarin pada ini hanya ini adalah surga. Jami'an semuanya. Semuanya itu maksudnya Adam dan Hawa ya. Fa maka imma kemudian ya. Di sini fa imma diartikan jika. Kemudian jika amma imma ini maksudnya amma adapun gitu ya. Fa maka imma adapun yakti nakum yakti datang kum kalian yaktian ya yaktian nakum datang kepada kalian min dari ni aku hudan petunjuk fa maka man siapa tabi'a mengikuti budaya petunjukku fa maka la jangan di sini diartikan atau tidak akan gitu ya atau tidak fa maka tidak khaufun takut Allah atas him mereka wa dan la tidak hum mereka yahzanun bersedih hati yahzanun mereka bersedih hati. Nah, baik saya baca artinya surat ayat 38. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Pak Ustadz boleh nanya, Pak? Boleh, monggo. Dalam kalimat turunlah kamu semua dari surga, kalimat ini ditujukan hanya untuk Adam dan Hawa, apa termasuk syaitan juga, Pak? Ya, ini yang apa? Kalau bahasanya di sini kum ini ya berarti di sini karena yang berbuat ya. Karena yang berbuat kesalahan itu pada saat itu ya, pada saat itu hanya Adam dan Hawa, maka ini hanya ditujukan kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini yang diperintahkan oleh Allah untuk turun di bumi. Artinya turun di bumi ini ya diturunkan oleh Allah ya, karena kan Adam dan Hawa kan sebagai manusia kan mereka tidak seperti iblis, yang tidak seperti setan, yang seperti sekarang kita tahu bahwa iblis setan itu bisa bergerak kemana saja tanpa tidak bisa mengenal batas tempat itu ya. Jadi tidak ditujukan kepada iblis atau setan. Ya. Ini yang saya pahami. Wallahu alam. Ya. Karena pada saat itu yang kan ada yang melakukan kesalahan pada saat itu hanya Adam dan Hawa, yaitu dengan memakan buah kurma. Ya. Tapi juga wallahu a'lam bisa juga Allah kemudian menggunakan momentum ini untuk mengusir semua dari surga ya. Dan ini nanti kan seterusnya itu kan iblis itu kan nanti akan dilaknat oleh Allah, kemudian meminta izin kepada Allah untuk diberi atau ditangguhkan sampai hari kiamat dan akan selalu menggoda anak keturunan Adam. Dan ini dikabulkan oleh Allah. Kemudian Allah juga berfirman, silahkan kamu menggoda, tapi kamu tidak akan menggoda kepada hamba-hambaku yang mukhlisin, yang ikhlas. Nah, ini antara lain
Nanti lanjutan ayat-ayat yang lain itu seperti itu. Saya kira itu Bu Aning. Baik, kita lanjutkan ayat 39. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mari. ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, baik. Walladzina zal kasroh, lamnya apa? Lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Zal kasroh ya sukun mat tabi'i 2 harokat, panjang 2 harokat. Ra dhammah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian zalnya dibaca double, ada tasdidnya. Wa kadzdzabu ba dhammah wawu sukun mat tabi'i alif fathah berdiri, ya fathah berdiri, mat tabi'i masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Nun fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil dibaca panjang 5 harokat, 2 harokat juga boleh. Kemudian lam fathah berdiri mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, ya, maka menjadi mat wajib muttasil. Harus dibaca panjang 5 harokat. Kemudian hak fathah alif mat tabi'i, alif lamnya alif lam syamsiyah, karena alif lamnya tidak dibaca langsung masuk ke huruf nun ditandai dengan tasdid, dan nun tasdid dibaca mendengung atau gunnah ditahan 2 harokat. Ashabun nar, nun fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf maka menjadi mat ariz lis sukun, dibaca panjang 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat boleh. Tanda waqaf jim boleh berhenti dan juga boleh terus. Mim sukun bertemu dengan huruf fa idhar safawi dibaca jelas. Fa kasroh ya sukun mat tabi'i, ha fathah alif mat tabi'i, kha fathah berdiri mat tabi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Dal dhammah wawu sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf wawu, karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat ariz lis sukun, dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Baik, kita artikan wa dan alladzina orang-orang kafaru mereka kafir, wa dan kadzabu di sini mendustakan, mereka mendustakan ya, dengan ayat-ayat nah kami, ulaika mereka itulah ashabu para penghuni. Ashabu ini aslinya dari kata sohib, ya. Sohib itu teman.
Sohib teman. Ya, tapi di sini diartikan penghuni sohibnya Anar. Ya, sohibnya Anar itu berarti ya penghuni neraka. Anar itu neraka. Ashabul jannah. Ya, Tapi ada juga juga bisa arti ashabul ya, Kak. jannah itu penghuni surga. Sahabatnya surga. Mereka fi di dalam hanya neraka khalidun mereka kekal. Baik, saya ayat 39 saya baca. Artinya, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ayat selanjutnya, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Mari. Ya Bani Israil rubi atiyallati an'amtu alaikum wa Fa iya ya farhabun. Baik. Ya fathah berdiri matobi'i, nun kasroh ya sukun matobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif ya di kata yang berbeda maka menjadi mat jaiz munfasil. Dibaca panjang 5 harokat atau 2 harokat juga boleh. Fathah alif matobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah di satu kata, Israil itu satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil dibaca panjang 5 harokat, kemudian hamzah kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat, kemudian ro Dhammah wawu sukun mat tobi'i panjang 2 harokat, kemudian lamnya ada tasdidnya dibaca dobal, tak kasroh ya sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mat jaiz munfasil. Jaiz munfasil dibaca panjang 5 harokat, 2 harokat juga boleh. Nun sukun bertemu dengan huruf ain, ini bacaan izhar, dibaca jelas. Tu mim sukun bertemu dengan huruf ta, ini izhar safawi, dibaca jelas juga. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf wawu, izhar safawi, dibaca jelas. Fa dhammah wawu sukun mat tobi'i, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian dal kasroh ya sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mat jaiz munfasil, dibaca panjang 5 harokat atau 2 harokat juga boleh. Alif dhammah wawu sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Kemudian ini mim sukun, ini ada tanda wakof jim. Kalau wakof ini berarti jim itu boleh berhenti, boleh juga terus.
Kalau dibaca berhenti, kumnya dibaca pendek ya, bi'ah di kum pendek. Tetapi kalau dibaca terus, maka ini mim sukun bertemu dengan huruf wawu, ini bacaan izhar syafawi, dibaca jelas. Ya-nya ada tasdidnya, dibaca double, wa iya, kemudian ya fathah alif mat tobi'i, ba domah wawu sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat ariz lis sukun. Mat ariz lis sukun dibaca panjang 6 harokat, 4 harokat atau 2 harokat. Baik, ya wahai bani, ya artinya ya bani ya, keluarga. Israil, uzkuru, ingatlah kalian. Nikmati, nikmatku ya, nikmatiya ini nikmatku, allati yang an'amtu ini 2 kata, tunya ini kembali kepada aku, kepada ana yang telah aku ya, anugerahkan, nikmat maksudnya. An'amtu itu dari kata nikmat. Ala atas kum kalian, wa dan aufu penuhilah, tepatilah, bi dengan ahdi janji atau perjanjian gitu ya. Ufi aku tunaikan, aku akan tunaikan, bi dengan ahdi janji, kum kalian, wa dan iya ya hanya kepadaku, fa maka irhabun itu adalah harus takut ya. Untuk takut maksudnya di sini untuk tidak memenuhi janji, harusnya takut untuk tidak memenuhi janji. Baik, ayat 40 saya baca artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja. Nah, ini ada penjelasan ya tentang Bani Israel. Siapa itu Bani Israel? Israel adalah sebutan bagi Nabi Yakub. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub dan sekarang dikenal dengan nama bangsa Yahudi. Nah, kemudian tentang janji ya, tentang janji kepada Allah ini ya disebutkan di sini, di antara janji Bani Israel kepada Allah ialah hanya menyembah Allah. Nah, ini. Jadi janji Bani Israel itu antara lain adalah hanya menyembah kepada Allah, tidak mengadakan tandingan bagi Allah, serta beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang tersebut di dalam kitab Taurat. Nah, ini. Jadi sebenarnya bangsa Yahudi ini sudah ada ikatan janji dengan Allah, tapi ya itu tadi kita tahu ya, Israel, Bani Israel yang dikenal dengan Yahudi itu kan dikenal sebagai orang yang ngeyel itu ya. Dan orang-orang Yahudi ini diberikan kecerdasan luar biasa. Dan oleh karena
Bani Israel ini atau orang-orang Yahudi ini tidak menepati janjinya, maka Allah kemudian melaknat orang-orang Yahudi ini, Bani Israel ini. Baik, kita lanjutkan ayat 41. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wala takunu awwala kafirim bih wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Mari. Wa aminu musaddiqal lima ma'akum wala takunu Baik. Alif fathah berdiri, mat tobi'i, nun domah wawu sukun, mat tobi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Mim fathah alif, mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mat jaiz munfasil. Dibaca panjang 5 harokat. 2 harokat juga boleh. Nun sukun bertemu dengan huruf za, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Musaddiqal dal tasdid, ya, dibaca double. Kemudian fathah tanwin, qaf fathah tanwin bertemu dengan huruf lam, ini bacaan idgham bila gunnah. Itu masuk dengan tidak mendengung. Lamnya dibaca double karena ada tasdidnya. Musaddiqal lima, mim fathah alif, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf wawu, idhar safawi, dibaca jelas. Lam fathah alif, fathah mat tobi'i. Kaf domah wawu sukun, mat tobi'i, dibaca panjang 2 harokat. Nun domah wawu sukun mat tobi'i, tapi karena bertemu dengan huruf alif yang dibaca di kata yang berbeda, maka menjadi mat jaiz munfasil, dibaca panjang 5 harokat. 2 harokat juga boleh. Wawunya ada tasdidnya, dibaca double, awwala. Kaf fathah alif mat tobi'i, panjang 2 harokat. Ro kasroh tanwin bertemu dengan huruf ba, bacaan iklab atau membalik. Ya. Kafirim bih, ada tanda mim berdiri, ini adalah tanda iklab. Ya. Ba-nya dibaca mim, kafirim bih. Nah ini short lam ini boleh berhenti tetapi terus lebih baik. Nah, kalau dibaca berhenti maka ini bih pendek. Ya, kemudian kalau dibaca terus maka hak kasroh berdiri mat tobi'i. Ini kalau terus. Lam fathah alif mat tobi'i, panjang 2 harokat. Ro domah wawu sukun mat tobi'i, alif fathah berdiri, ya fathah berdiri, tak kasroh, ya sukun, ini semuanya mat tobi'i, ya, dibaca panjang 2 harokat. Samanan ko nun fathah tanwin bertemu dengan huruf qaf, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Lam kasroh, ya sukun, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Nah kemudian lam fathah tanwin alif ini
dibaca fathah kalau waqaf, ya. Short lam ini boleh berhenti tetapi terus lebih baik. Nah, ini apa? Lam fathah tanwin alif kalau waqaf dibaca fathah, ya. Ini disebut mad iwad. Qalila. Tetapi kalau dibaca terus maka lam fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu maka menjadi mad menjadi idgham bi gunnah qalilau wa. Kemudian iya ya tasdid dibaca double yaknya iya ya fathah beralif mad tabi'i, kemudian fattakun ini taknya ada tasdidnya sehingga fa-nya tidak dibaca panjang. Fattakun qaf dhammah wawu sukun mad tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf nun di kata yang berbeda maka menjadi mad aridh lis sukun. Mad aridh lis sukun dibaca panjang 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Boleh, baik kita lanjutkan arti perkataannya. Wa dan aminu, berimanlah dengan ma apa-apa anzaltu, anzala dan tu. Anzal itu menurunkan, tu ya aku atau saya. Ini aku ini kembali kepada Allah. Musod dikon membenarkan, musod dikon membenarkan dari kata sodik, sodako, sodik. Li kepada atau bagi, ma apa-apa, ma'akum ma'a dan beserta, kum kalian, wa dan la jangan, takunu ini tanya ini kembali kepada apa? Kamu ya, kalian, takunu kalian menjadi, kunu itu dari kata kana, jamaknya kunu, tunggalnya kana. Awala pertama, kafir ingkar atau kafir, bi dengan hi-nya. Hi-nya ini nyanya ini kembali kepada Al-Qur'an. Wa dan la jangan, tashtaru menjual, menjual, belikan, menjual belikan, bi dengan ayati ayat-ayatku, samanan harga, samanan harga, kolilan sedikit, kolil murah, wa dan iya ya kepadaku, fa maka ittaqun bertakwa, kalian bertakwa. Baik, saya baca arti surat ayat ke-41. Dan berimanlah kamu kepada apa atau Al-Qur'an yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa-apa yaitu Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Tanya boleh Pak Ustadz. Oh, nggih, monggo. Anu bangsa Indonesia itu termasuk Bani siapa? Aduh, malah ini kan. Bangsa Indonesia termasuk Bani siapa ya? Yang jelas termasuk Bani Adam. Adam. Nggih. Bani Adam yang bertakwa ya Ustaz. Iya, Bani Adam yang bertakwa. Ya, insya Allah bagi yang bertakwa. Amin. Nah, bangsa Indonesia kan banyak yang tidak Islam juga. Ya. Ya, tapi yang jelas ya, walau alam ya, kita tidak tahu kita ini. Kalau masih memeluk agama Allah berarti kan termasuk Bani Adam yang bertakwa. Ya, insya Allah. Amin. Jadi kita ini termasuk Bani siapa? Ya, kita memang tidak disebut baninya siapa, tapi kita ini disebut sebagai Bani Adam. Ya. Jadi keturunan siapa kita ini? Dulu-dulunya nenek moyang kita. Nah ini yang wallahu a'lam. Sebenarnya semuanya itu adalah Bani Adam. Ya. Semuanya itu Bani Adam, termasuk Bani Israel, termasuk Yakub, ya. Termasuk Yahudi itu ya Bani Adam. Cuman memang ada penyebutan khusus. Dan saya kira orang-orang Israel juga insya Allah ada juga yang Muslim insya Allah. Mungkin ya 1, 2 atau berapa insya Allah tetap ada yang tetap istiqomah, yang beriman. Nah hanya permasalahannya memang orang-orang Yahudi di sini barangkali ya mereka yang masih tetap mempertahankan agama Yahudi ya, yang mereka peluk itu. Yang salah satu cirinya itu adalah orang-orang Yahudi, beragama Yahudi itu memakai patches di belakang sini yang bundar kecil gitu ya. Kemudian para rohibnya itu ya juga memiliki pakaian-pakaian yang khas dan ibadah mereka itu adalah yang disebut dengan meratap yang mereka lakukan di tembok ratapan. Ya, alhamdulillah saya sudah melihat tembok ratapan 2 kali. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah kita Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya nanti yang sudah direncanakan nanti mudah-mudahan bisa berziarah ke Masjid Aqsa. Ini yang di belakang saya ini yang di belakang saya ini bukan Masjid Aqsa-nya, tapi itu disebut dengan apa ya, kubah emas gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya besok bisa berkunjung ke tempat ini yang di belakang saya ini. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk tahsin kita hari ini cukup dulu ya. Kita sampai di ayat 41. Nggih. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca Shadaqallahul Azim. Kita lanjutkan dengan ditutup membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelum saya akhiri, ini ada yang raise hand. Ada yang raise hand, barangkali ada yang ingin disampaikan. Oh enggak ada. Ini ada yang raise hand, angkat tangan, monggo. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dengan bersama-sama membaca. Sudah ya tadi ya, sampai ya. Gara-gara ada yang angkat tangan ini nggak mau bicara. Nomornya aja itu Pak ya. Ini nggak ada namanya ini. Nggak ada nama. Baik, kita akhiri. Allahummarhamna bil Quran wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ustaz. Oke, sami-sami. Saya tutup ya. Nggih.